Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinginnya membaca salam pelan banget. Khawatir membangunkan yang sedang tidur. Ya, ini kok kita lesu-lesu teman tuh. Oh enggak. Bukan panjenengan yang lesu. Saya belum pakai kacamata. Kelihatannya enggak jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi warruhu fiha biidni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini saya pelan ya. Hah? Saya kelihatan puasa enggak? Nah, kalau saya tegas banget kan darani Parisi poso apa ora ya? Itu kok keras temen gitu. Ya, enggak. Saya kan tampil sebagai seorang yang puasa. Biar darani poso gitu. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak semuanya, mbah-mbah semuanya, mbak, mbak, mbok, mbah. Ya, ini pengajian mbak, mbok, mbah. Ya, alhamdulillah. Kalau namanya Karina, Karina itu kajian gimana? Kajian rutin Nasyiatul Aisyah. Ini hanya nama loh itu. Karena Nasyiah ini, Nasyiah apa artinya? Nasyi, Nasyi itu generasi muda. Yeah. Tetapi saya pernah melihat ada pengurus Nasyiah, NA, itu sudah punya anak 4, dan yang pertama sudah SMA. Ya, bukan nasi lagi, tetapi dia tetap mau jadi pengurus NA. Saking cintanya dengan NA gitu. Nggak perlu ngatakan simbah-simbah NA terus gitu. Tapi enggak apa-apalah, enggak apa-apa. Yang penting bermanfaat, jangan dipoyoi. Ono simbah pengurus NA gitu. Baik. Oh, masih ada yang baru datang. Masih ada 11 lagi. Tapi enggak masuk sini. Oh. Ada orang kalau ngaji itu senengnya di depan. Ada yang senengnya di tengah, ada senengnya di pojokan belakang. Ada senengnya yang di luar. Gitu. Ya, nggo ngrungokke apa, sing penting yang mangkat gitu. Ya. Ini alhamdulillah kita pengajian Karina kali ini berhasil. Ye. Tanda tanda berhasilnya apa? Yang ngantuk banyak. Loh, itu berarti yang rawuh banyak kan? Kalau yang ngantuk sedikit, yang rawuh hanya sedikit. Karena puasa itu rata-rata ngantuk. Maka kalau yang ngantuk banyak, itu berarti yang datang lebih banyak lagi. Ya, alhamdulillah ibu-ibu. Ini kalau diteruskan besok, besok Ahad besok tanggal berapa? Sekarang tanggal 7 ya. Tanggal 7.
Ahad berikutnya tanggal 14. Gitu. Ini kalau diteruskan tanggal 14 juga ada pengajian, tanggal 21 juga ada pengajian, insya Allah sepinya nyet. Lah iyalah wong bodoh-bodoh ini tuh ya panjenan lagi mejeng kelambi anyar. Iya, silaturahim itu artinya pamer kelambi anyar. Ya. Padahal sekarang yang namanya kelambi anyar dan kelambi lawas dong orang no beda nih. Saya kemarin ke toko membelikan celana untuk anak saya. Ya Allah, itu celana jin itu ono sing wis disuwei kan itu ya. Ono sing ditembel. Iki barang bekas apa anyar kan gitu. Sekarang barang anyar itu angel ditebak. Ye, darani anyar jebul lawas, darani lawas jebul mancen lawas. Namun sudah datang semuanya saya sambil nunggu loh ini. Ya, kalau ada mikro liwat kok berhenti berarti ditunggu lagi. Ya, bahan-bahan sing numpak mikro pengajian ke sini barang. Ya. Tapi ini kan ini pengajian ini pengajian masih ada lagi nggak minggu yang akan datang? Nggak, ini pengurusnya yang saya tanya. Masih ada nggak? Yang jelas saya sudah tidak. Ye, saya ada acara yang lain. Saya ini yang terakhir loh ini. Ye, ini perjumpaan terakhir yang nggak tak loh. Ini pengajian terakhir. Siam yang akan datang saya belum tentu masih hidup. Bisa jadi ini benar-benar terakhir seumur hidup. Ya, awas ngono sing ngantuk. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak, dan mbah-mbah yang saya hormati, kita mensyukuri kenikmatan Allah, ya Allah. Orang mengatakan nikmat-nikmatnya urip itu nek poso kok sehat. Poso itu paling rekoso nek loro. Makanya saya beberapa kali di bulan Ramadan ini nengok orang sakit lah melas. Nggih, mangsane siap-siap buka puasa nunggu nang rumah sakit. Waktunya berbuka, nyele buka nang rumah sakit gitu. Nggih. Padahal di rumah sakit itu kerjanya apa? Sing nunggu loh maksud saya. Kan ming doplong gitu. Dolanan HP wis kesel. Dilalah ora tau maca Quran. Njur ngeliar meneh ngantuk meneh menyat jam piro to iki gitu. Mal kasihan gitu. Nggih. Nah, ibu-ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala panjenengan bisa berbuka di rumah, bisa menyiapkan buka di rumah, bahkan menyiapkan sahur di rumah. Kuncinya satu, jangan merasa berjasa kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Kalau panjenengan merasa berjasa, mesti sering nesu. Orang itu kalau merasa berjasa, maka orang di selainnya itu harus berhutang budi kepada kita. Padahal sebesar-besar pahala orang Siam adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Panjenengan bermanfaat nggak? Insya Allah lah siapa yang nyiapkan buko? Ibu kan? Siapa yang nyiapkan sahur? Ibu. Siapa yang gedabrakan mulai jam 3 malam? Ibu. Gitu. Nggih. Siapa yang mulai gedabrakan mulai jam 5, jam berapa? Kalau buka mulai apa menyiapkan mulai jam berapa, Bu? Jam 12? Ah, bro. Jam 12 ngono ya tekan buka sayup ya.
Iya, paling tidak jam 4, jam setengah 5. Ya tergantung apa sing dimasak. Nggih, masak rendang mulai jam 5 ya rung amoh gitu. Nggih, Ibu, itu hebat Ibu, panjenengan hebat. Tetapi orang hebat yang sesungguhnya hebat adalah orang yang tidak pernah merasa berjasa. Tidak umuk bahasanya. Nggih. Nah, orang yang berjasa ini mudah marah. Orang yang merasa berjasa itu mudah marah. Marah pada siapa? Marah pada anak-anak, marah pada suami, marah pada kedua orang tua kalau ada di dalam rumah. Itu kan pernah panjenengan ya atau panjenengan yang pernah melakukan pernah ngomong begini pada suami pada saat suami dibangunkan angel banget. Tok. Pak wungu ya iki wis jam 4 ora telat meneh. Ya tinggal parani isi sari. Pak sahur dah Pak cepet iki wis meh entek wektune. Ya tinggal lagi. Belum bangun, oh jalannya beda sekarang ke kemana. Gagah banget. Gagah wong nesu. Pak arep tangi apa ora? Yen gugah angel teman mi gari dahar. Ora kon ngejangan, ora kon goreng tempe. Oh, dahar oh, angel teman gugah kat mau. Hilang semua pahalawanya dengan karena marah tadi. Nggih, karena marah di dalamnya ada unsur benci. Marah ada unsur dengki. Marah ada unsur riak. Marah itu ada unsur sombong. Nah, ini menghilangkan semua pahala kita. Nggih. Baik, kita mulai. Sudah jam setengah 11. Kita nanti rampung jam setengah 1. Nggih. Setengah 1. Ya, nanti kita rampung jam setengah 1. Ini pengajian terakhir. Pengajian terakhir saya. Terakhir banget nih itu. Boan. Ibu-ibu sekalian, apa itu Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan dia, menurunkannya. Nya itu siapa? Al-Quran. Fi Lailatul Qadar. Di malam Qadar. Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Kemuliaan. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Kenapa jadi mulia? Mulia keberuntungan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini orang yang paling beruntung di dunia. Okay. Makanya Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Allah bertanya, Allah yang menjawab. Karena tidak mungkin ada orang yang tahu. Karena ini ketetapan dari Allah. Wa ma adraka ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kamu tahukah kamu sekalian, hei manusia, hei Muhammad, tahu kamu apa Lailatul Qadar? Lalu ditunggu 5 tahun nggak ada jawaban itu. Yang tahu hanya Allah karena Allah yang menciptakan Lailatul Qadar. Kemudian Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam kebaikannya sama dengan 83 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah di satu malam Lailatul Qadar, sama dengan dia beribadah selama 83 tahun. Siapa di sini yang usianya 83? Hanya saya? Alhamdulillah. Saya usianya 83 rencana.
Ya, semoga. Tapi 83 yang masih sehat. Bahkan 83. Iya. Karo ngomong karo ces gitu. Ya, kayak jijik loh. Iya, gitu Ibu. Eh, 83 tahun itu usia tertua. Saya tadi baru saja saya pengajian di Mushola Kauman, saya tanya, Ibu siapa yang paling tua di sini? Saya tanya. Ada yang ngacung. Kulo kados Pak Aris. Pinten Bu? Kulo 82 tahun. Nih Ibu pinten Bu? Kulo 82 meh kirang pinten wulan. Ada yang 81 tahun. Jadi yang paling tua berapa? 81 tahun. Gitu. 81 tahun masih bisa tindak pengajian, masih nggak ngantuk loh. Kalau pengajian beliau nggak pernah ngantuk, jinggreng gitu. Iya, terpana melihat pengisi pengajian. Saking gantengnya, kan gitu. Lah iya. Apa aja saya ngantuk mesti sebel dengan saya. Lah, belok ke kono ngantuk belah gitu. Ganteng ora. Iya. Kan ada pengisi pengajian yang ganteng gitu. Si apa namanya peserta pengajian itu jinggelengi gitu. Jebol bukan jinggelengi materi, jinggelengi wong sing ngomong. Iya. Nek sing ngisi nom ganteng, sing rawuh akeh banget iki. Jebul menikmati gantengnya gitu. Itu zina ain, berzina tapi dengan mata itu dosa loh. Iya, Ibu panjenengan hati-hati. Kalau ada orang yang ganteng ojo delokno wae nabrak leneng kok. Ya. Nggih, kembali lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, siapa yang bisa mendapat? Siapa saja bisa mendapat. Tapi pada saat Lailatul Qadar itu diturunkan, dia sedang beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ngasai ibadah. Makan ibadah. Tidur ibadah. Bercakap-cakap dengan suami ibadah. Berzikir ibadah. Kalau semua yang dikerjakan adalah karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba turun Lailatul Qadar. Masya Allah. Seperti orang membaca Al-Quran 83 tahun. Orang sedang bercakap-cakap dengan suaminya, lembut, santun, guyonan, turun Lailatul Qadar. Maka dia seperti orang yang berbuat baik kepada suaminya 83 tahun. Orang yang mau tidur, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut, Bismika Allahumma ahya, wa Bismika amut. Bismika Allahumma ahya, wa Bismika amut. Belum tidur? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum tidur? Qul a'udzu birabbil falaq. Belum tidur? Qul a'udzu birabbin nas. Belum tidur? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belum tidur? Subhanallah, 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 subhanallah. 33. Belum tidur juga. Alhamdulillah. Belum tidur juga. Allahu Akbar. Belum tidur juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Kok belum tidur juga? Bangun. Ambil Valium. Dua. Men KO. Ora turu-turu kok. Gitu.
Nggih, orang tidak bisa tidur itu ada beberapa kemungkinan. Satu, karena orang itu ba'da asar tidur. Orang yang ba'da asar tidur, calon le tidur nanti sampai jam 1 malam belum bisa tidur. Atau sedang ruwet banget pikirannya. Iya, karena kakean duit atau kurang duit atau khawatir sekali. Kekhawatiran yang paling banyak. Khawatir ya Allah, ya nyong prige ya Allah. Padahal, gitu kan? Iya, pernah menderita atau sekarang sedang menderita. Iya, Ibu. Nggak ada orang beriman itu tidak punya bakat untuk menderita. Orang yang benar-benar beriman itu bakatnya bahagia itu. Nggih, loh, Rasul ya mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Orang beriman itu tanda khasnya ajaib. Orang beriman itu ajaib. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusannya diterima dengan baik. In asobathu syarra syakara. Kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bersyukur rampung-rampung pada Allah. Wa in asobahu dharra sabara. Dan ketika mendapatkan kesedihan, kesusahan, dia bersabar, bertawakal, nggih monggo Gusti kalau namung nampi. Tidak kemudian ya Allah beri kita ya malahan nyalah ke Gusti Allah. Gusti Allah si jane pirsa apa ora tah ya. Nyong ke wis ngibadah wis tertib, wis salat tertib. Nang karina nyong yo mangkat. Ora kita ngantuk. Ya. Lah kok saiki nyong dikai masalah sing kaya ngene abote. Padahal kancane nyong keleng sembayange ora karu-karuan, puasane yo bumbuan. Tapi untuk seneng terus yang Gusti Allah ki jane prige tah. Iyalah nyalah ke Gusti Allah gitu. Ini orang yang keterlaluan. Jangan sampai loh panjenengan kita semuanya menyalahkan Allah. Ya. Baik. Kemudian 1.000 bulan yang itu lebih bagus. Ya. Ah, 1 malam itu bagusnya setara dengan orang beribadah 1.000 bulan. Kapan turunnya? Ada hadis mengatakan pokoknya nang bulan Ramadan. Gitu. Ada hadis mengatakan rata-rata di 10 hari yang terakhir. Ini 10 hari yang terakhir kan? Ya kan? Ini hari apa? Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Pas 10. Iya, pas 10. Hari Rabu kan Lebaran ya? Ada yang beda nggak? Kemarin puasanya sudah berbeda, ya kan? Puasanya sudah awalnya sudah berbeda. Kemudian bodone dilalah bareng. Alhamdulillah itu pernah puasanya beda, apa bodone juga beda. Saya beberapa kali sholat Id, bukan 2 kali, tetapi sholat Id di Wonosobo, saya pergi ke tempat keluarga mertua, di sana orang-orang pada sholat Id, gitu. Saya wis wingi. Gitu. Orang-orang di sana sedang puasa, sing poso malah nyuguhi dahar. Antik banget itu. Ya, monggo-monggo. Anu. Mbah, kurang niku anu Mbah, mboten sah disediani dahar. Ya orang wong jene wong ora puasa ya dahar gitu. Iya, di desa itu. Ya. Makmunya pakai apa? Jangan bening. Jangan bening apa? Jangan bening lumbu. Mesin darahnya ora enak.
Oh enak pol, jangan bening lumbu itu. Iya, saingan dengan rendang. Ya, kapan-kapan juga nanti nanti pulang dari sini beli lumbu di pingin. Jadi jangan bening gitu. Iya, lumbu itu tidak gatel kalau memang dasarnya tidak gatel. Lah mbok dimasak kaya ngopo nek mancen dasare gatel ya tetep gatel. Dibening kalau memang dasarnya tidak gatel ya ora gatel. Kita ora percaya lho. Ya nggak percaya, jelas nggak percaya sing ngomong sopo. Pak Haris ngerti masakan. Nah, sok teok gitu ya. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi, Lailatul Qadar ini ditunggu-tunggu oleh semua orang beriman. Ya. Nah, yang paling banyak tanggal 20 ke atas. Ini mulai ini. Mulai nanti malam, ibadahlah yang tekun. Ya. Beribadahlah yang baik, berzikirlah yang banyak. Kalau tidur, mau tidur, berwudulah. Sehingga tidurnya tidur ibadah. Baca Al-Quran yang banyak. Dan berdoa yang banyak. Nanti di akhir pengajian akan kita sampaikan doa-doa ketika kita doa-doa selama 10 hari ini. Yeah. Yeah. Jadi di semuanya serba yang semangat. Badan boleh semakin lemah, tetapi ibadah kita semakin semangat. Nah, sekarang apa tanda orang yang dapat Lailatul Qadar? Tidak ada tandanya. Sebab kalau ada tanda bahaya, waduh yang wis untuk Lailatul Qadar. Wah, nek ngono yang wis ora perlu ngibadah. Hanya wis ngibadah padha karo ngibadah 83 tahun. Padahal umur nyong paling-paling ming piro lah. Bapak nyong umur 75 wis sedo, ibu nyong umur 55 wis sedo. Kamas barepe nyong umur 24 wis sedo. Kamas nomor loro 22. Kamas nomor telu 51 njur nyong. Berarti nyong meh ora bakalan 83 nek ngono nyong saiki ora perlu poso. Wis ora perlu salat, wis ora perlu ngibadah. Nyong wis tamat ning ibadah, wis khatam. Padahal ibu-ibu sekalian, tanda orang panjenengan nanti merasakan. Rasanya gini. Tanda orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya selalu terasa sejuk menghadapi masalah, dianggap enteng semuanya. Ibadahnya semakin tekun, kesadarannya mudah sekali. Berbuat baik kepada orang lain itu enteng sekali, mudah sekali. Itu tanda orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak kemudian loh, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu wajahnya bercahaya. Yang bercahaya di center. Ya, gemerlap gitu. Center batu anyar. Bukan begitu. Nye. Nanti orang-orang yang cantik dibilang kayak wis untuk Lailatul Qadar wajahnya cerah gitu. Nye. Yang gelap-gelap tidak dapat Lailatul Qadar. Oh tidak Ibu. Nye. Allah tidak pernah membedakan yang cantik dan yang kurang cantik. Semuanya bisa mempunyai hak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, lah Pak, kalau yang iktikaf itu yang terbaik. Panjenengan kalau bisa beriktikaf di masjid. Caranya gimana? Iktikaf yang sebenarnya. Panjenengan berbuka puasa di masjid, di musola. Sambil membawa untuk sahurnya. Jadi mulai masuk maghrib, orang berbuka belum sudah ada di masjid. Nah, kemudian beraktivitas seperti sholat isya, tarawih, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang pada tidur,
yang i'tikaf itu tetap bertafakur kepada Allah. Kalau ngantuk, wudhu, kemudian sholat, sholat lagi, sholat mutlak. Dan kemudian terus membaca Al-Quran, berzikir. Kalau ngantuk, sholat lagi. Terus semalaman tidak tidur. Itu orang iktikaf. Jadi jangan kemudian orang iktikaf nggak mau bantal. Iktikafan gitu. Ya, tidak semacam itu. Ini biasanya yang punya kesempatan, tidak semua orang punya kesempatan beriktikaf. Karena ada orang yang hidupnya sibuk di siang hari. Sehingga dia berpikir bisa nggak kuat. Kalau malamnya beriktikaf. Mempunyai anak kecil. Ini sulit sekali iktikaf. Ya. Kemudian mempunyai pekerjaan dagangan. Ya, kalau berdagang iktikaf itu nanti bisa dagangannya entek orang untuk duit. Lah ngelen terus. Bu niki parang mboten bos mboten nggih. Parang Bu. Ngerti-ngerti lho, dene entek kabeh. Colongi wong. Itu. Makanya makanya orang yang etikaf adalah orang yang benar-benar mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan kesempatan. Nah, apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang beriktikaf? Iya. Apakah Lailatul Qadar bisa diturunkan kepada orang yang tidak beriktikaf? Bisa. Yeah. Tentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ibu bernama, ibu itu namanya Ibu Solihah. Kalau bapak namanya Pak Soleh. Iya, kalau yang tidak solihah tidak mendapat. Nama saya Rina, oh enggak dapat. Bukan gitu. Bukan atas dasar nama. Orang yang solihah adalah orang yang dicintai dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang suka baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang pandai menjaga lesannya. Yang ketiga, orang yang senang bersedekah. Yang keempat, orang yang mengendalikan amarah. Yang kelima, orang yang selalu bersemangat sholat tarawih. Maka orang ini dicintai oleh Allah. Kalau konsisten, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya sayang memang Lailatul Qadar itu tidak ada tanda-tanda orang yang mendapat. Ini bisa jadi panjenengan sudah banyak loh yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nggih, gitu. Tapi Lailatul Qadar meet in siapa? Karena ada orang Lailatul Qadar dapatnya ketika tidur. Ya dia mendapatkan pahala tidur yang beribadah saja selama 83 tahun. Yang beruntung adalah orang yang sedang sholat. Sedang sholat, turun Lailatul Qadar. Maka ibaratnya dia orang yang sedang sholat selama 83 tahun. Masya Allah, jaminan surga itu. Nggih. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, nah, semuanya saja, yuk kita jaga hati kita. Jangan sampai kita mempunyai hati yang dengki, benci pada orang lain. Apalagi jotaan. Panjenengan jotaan itu dibenci betul sama Allah. Karena Rasul pernah berkata, bersabda, Al-hajru fauqa salasati ayyam haram. Jotaan lebih dari 3 hari, hukumnya haram. Lah kalau lebih dari 3 hari haram terus. Gitu. Padahal kita paling sengit dengan daging babi. Tetapi jotaan ya padha wae haramnya. Nggih. Kemudian
Orang yang menyusahkan suami itu dibenci betul sama Allah. Tapi bojone kroman kajen niku tidak peduli suami berbuat apa. Tapi yang pasti sebagai istri harus bisa membahagiakan suami. Tidak peduli istrinya sebawel apa. Tapi tugas suami adalah membahagiakan istri masing-masing. Dan semua itu karena Allah. Bukan karena istri. Bukan karena suami. Itu. Jadi saya kemarin dulu di awal pengajian kita. Saya menyampaikan. Ada orang ibu. Seorang istri. Baik banget dengan suaminya. Ngeladeni banget. Ketika ditanya bu. Nyenan kok api temen si karo karwani penyenan bu. Apa jawabnya? Lah prigi ya bojone nyong wae apikane pol. Bojone nyong wae apikane pol. Ini tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa? Karena dia berbuat baik sebabnya karena suaminya baik. Lah kalau suaminya jelek, iya kan? Iya, makanya kemudian ada seorang ibu ahli surga. Suaminya nyengit galake pol pelit. Masya Allah. Ibu ini sering disia-siakan, tetapi ibu tetap tersenyum. Ya Allah, saya mendapatkan ujian lebih berat dari orang lain. Tetapi yang lebih berat ini mendapatkan hasil yang paling banyak. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Pada suatu hari suaminya sakit. Nek sakit, luwih galak meneh. Sedang sakit, sudah ngeletak, bukan wedang. Ya, cepat. Ya, lenek wedang ngire simsalabim. Enggak, ya numpang dulu nang panci nang ceret gitu. Turup no langsung umum. Tidak. Ini suami cepet bu. Iya pak iki wis meh umum. Nah, lagi dicor. Suwi temen ya. Iki lagi dicor. Delok. Nah, dah digini kan dipakai itu loh. Yang mau apa namanya? Yang ono tulisannya mama papa itu loh. Iya, itu kemudian dibawa. Pak iki tapi panas tak dem sik. Cepat goreng nih. Setelah itu langsung diterima, langsung diseruput. Lah ya kepanasan. Lah kok setan dia langsung itunya, gelanya duncal nopiak kena kakinya. Yang padahal airnya masih panas banget. Loh kakinya yang melepuh. Kemudian setelah itu nasi yang wis ngomong ke iki panas jangan nekat wae. Suaminya menang wae. Tak gawe ke meneh ya. Sabar luar biasa. Dibuatkan lagi. Tetapi apa? Matanya keluar air mata. Karena apa? Karena sakit. Kakinya kena air panas. Kemudian dibuatkan lagi. Inilah suaminya mungkin mudeng mungkin. Terus ini yang malah temen ya. Gawe koso malah tak siram nganggo banyu panas gitu. Nah, setelah itu kemudian apa namanya? eh airnya itu didinginkan dulu dipakai lambar itu lambar atau apa? Lepek. Ya Pak iki wis ademnya diunjuknya. Diunjuk. Diunjuk. Meneh ora gitu. Wis cukup gitu. Kemudian dia masuk ke dapur lagi. Kenapa ke dapur lagi? Neruskan tangisnya. Mingsek, mingsek dia. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Hanya kepada Allah terus dia bersandar terus Masya Allah. Hebat sekali. Sampai kemudian akhirnya suaminya meninggal dunia. Setelah itu kemudian dia hidup sendirian. Dan akhirnya Allah membalikkan. Dia hidup dibahagiakan oleh anak-anaknya. Anaknya dua, secara ekonomi berhasil semuanya. Memanjakan ibunya dengan harta. Tapi ibunya ingin beribadah yang banyak kepada Allah.
seringkali umroh, seringkali apa namanya pergi ke tempat-tempat ziarah, tempat-tempat yang apa namanya bisa memberikan nasihat untuk hidup. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini Allah mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Setiap tahun pada bulan Ramadan diturunkan para malaikat dan malaikat Jibril, warruh, malaikat Jibril dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia, diatur ulang, diatur ulang, diatur ulang. Sehingga jangan ada frustasi dalam hidup kita. Karena setiap tahun Allah mengoreksi hidup kita. Tahun ini yang mendapatkan ujian susah adalah bu ini, bu ini, bu ini, bu ini. Sudah ditata itu. Dan yang akan dilepaskan dari masalahnya adalah bu ini, bu ini. Kenapa? Karena sudah kelihatan sabar. Makanya panjenengan kalau mendapatkan problema, kok enggak berserah diri, enggak sabar, enggak kuat, akan diuji terus. Iya kan? Dulu panjenengan gitu kan di sekolahan. Ulangan kok belum lulus, her kan? Atau namanya sekarang remedi, diulang lagi. Sampai kapan? Sampai lulus, banan lulus. Nah, alhamdulillah yang wis apa wis beres nilai ini. Kan gitu. Kita juga banyak yang diuji dengan anak. Kok nggak sabar-sabar, nggih, nggak terima-terima juga. Ya terus diuji aja terus sampai benar-benar lulus. Makanya ada orang yang cepat sekali ujiannya dicabut oleh Allah. Siapa? Orang yang sabar. Nah, di Ramadan ini menjadi peringatan buat kita bahwa seberat-berat ujian pasti akan reda. Sebagaimana sebesar-besar hujan pasti reda. Iya kan Ibu? Iya. Sepanjang-panjang rel sepur mesti ono bongkote kan gitu. Iya. Selama-lama pengajian mesti ada akhirnya. Demikian Ibu pengajian kita. Iya, mesti ada akhirnya. Jangan khawatir. Ada yang deloi jam bae ket mau. Iya. Itu. Oh, ya saya ada janji nih. Doa ya. Ini nih. Tak cepatkan aja nih biar ini. Karena ini tertuang di dalam Al-Qur'an semuanya. 9 doa mustajab dalam Lailatul Qadar. Yeah. Yang pertama ini doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rahmah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Nanti dipelajari lagi ya. Al-A'raf ayat 23. Doa yang banyak dibaca pada malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, doa meminta rahmah Allah. Yang kedua, doa memohon ampunan dan pertolongan. Ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. 286. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat su'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu 286. Kemudian doa meminta perlindungan dari Allah itu tertuang di dalam Surat Hud ayat 47. Allah berfirman, Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Gitu. Ini nanti artinya dicari sendirilah. Yang keempat, doa minta keteguhan iman. Ini punya sudah hafal semuanya. Tertuang di dalam Al-Isra 80. Al-Isra 80 doa meminta keteguhan iman. Ini yang nomor 4 bunyinya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Gitu. Ye. Yang kelima, doa meminta agar dimudahkan segala urusan. Ini panjenengan hafal semuanya. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Toha ayat 27. Surat Toha ayat 27. Kemudian yang keenam, doa meminta petunjuk. Ini tertuang di dalam surat Kahfi ayat 10. Surat Kahfi ayat 10. Panjenengan tentu sudah hafal ya surat Kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hanya sampai di situ. Ayat 10. Kemudian yang ketujuh, doa agar senantiasa diberi keadilan. Keadilan dari manusia lain dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 89. Allah berfirman, qad iftaraina 'alallahi kadziban in 'udna fi millatikum ba'da id najjanallahu minha wa ma yaqulu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma 'alallahi tawakkalna Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Itu tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 89. Yang kedelapan, doa minta jalan yang benar. Ini tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 53. Ali Imran atau Al Imran? Ali Imran atau Al Imran? Ya, Ali Imran. Surat Al-Fatir atau surat Fatir? Ayo, ayo. Surat Al-Fatir atau Fatir? Fatir. Jangan terlalu serius fasih mau di dalam surat Al-Fatir. Oh, salah. Iya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran. Salah. Ya, nggak ada. Hati-hati loh nyebut ayat nama surat aja bisa salah kita. Surat Al-Baqarah atau surat Baqarah? Al-Baqarah nggak boleh baca di dalam surat Baqarah, nggak ada surat Baqarah. Adanya Al-Baqarah.
Ali Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anjalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Pendek ya. Kesembilan yang terakhir, doa meminta keturunan yang baik dan taat pada agama. Doa meminta keturunan yang baik dan taat kepada agama. Ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Bunyinya adalah wa id yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah 9 ayat-ayat yang sebaiknya dibaca pada 10 malam gimana? 10 malam terakhir di bulan Ramadan, apalagi malam ganjil, karena Lailatul Qadar paling banyak turun di malam yang ganjil. Jadi gini, Lailatul Qadar turun di bulan Ramadan. Ya, turun di bulan Ramadan. Bisa jadi tanggal 1, bisa jadi tanggal 2, bisa jadi tanggal 10. Tetapi paling sering di tanggal 20 ke atas. Dan yang paling sering lagi di malam yang ganjil. Dan yang paling banyak turun di tanggal 27 Ramadan. Itu. Nah, terus kapan kok paling banyak ya gitu itu. Panjenengan tinggal milih. Milih dari mana? Biar tidak spekulasi. Dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ibadah yang baik. Gitu. Ya memang Gusti Allah strateginya gitu kok. Saya kira ini Ibu pelajaran kita sudah lebih dari 10 menit kita kelebihan. Tadi juga saya terlambat 1/4 jam. Berarti masih sekitar 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Haris, nyuwun pirsa, bagaimana caranya supaya kita itu tidak mudah merasa berjasa. Tipsnya bagaimana Pak Haris? Iya. Terima kasih. Bagaimana agar kita tidak merasa berjasa? Ini penting loh ini. Begitu merasa berjasa, begitu marah. Begitu merendahkan, begitu sombong. Ya. Panjenengan suka marah-marah pada suami? Berarti merasa berjasa pada suami. Marah-marah pada anak? Berarti merasa berjasa pada anak. Padahal suami panjenengan adalah orang yang paling berjasa. Kayak saya. Ayo sekarang. Ibu, antara saya dengan panjenengan yang lebih berjasa siapa? Tergantung yang ditanya. Kalau saya bertanya pada panjenengan Ibu, saya dengan panjenengan lebih berjasa mana? Panjenengan akan menjawab Pak Haris yang lebih berjasa. Tapi kalau panjenengan bertanya pada saya, siapa yang lebih berjasa? Panjenengan. Kenapa? Orang yang paling berjasa adalah orang yang paling banyak menguntungkan. Orang yang paling banyak menguntungkan itu adalah orang yang paling berjasa. Siapa? Dalam hidup panjenengan. 1, suami. 2, anak-anak. 3, orang tua. Paling berjasa sudah. Kenapa? Karena masuknya kita ke dalam surga harus melalui 3 pintu. Pintu suami, pintu anak,
dan pintu orang tua. Ketika panjenengan membuatkan minum, saya dulu pernah sampaikan, ketika panjenengan membuatkan minum untuk suami bunyong gak nawedang bu, ya dengan penuh semangat, jangan lupa. Suami hanya mendapatkan 1 cangkir air, tetapi yang membuatkan mendapatkan pahala yang sangat besar datang dari Allah. Siapa yang berjasa? Yang dibuatkan atau yang membuatkan? Yang dibuatkan yang berjasa. Panjenengan harusnya setelah ini Pak unjane, matur nuwun ya Pak. Loh, kok matur nuwun? Gitu. Dia kan harus melu pengajian jur aneh-aneh. Ya memang ada sering barang terbalik. Iya, panjenengan memberi pengemis uang 2.000 yang seharusnya berterima kasih itu kita. Enggak Pak? Matur nuwun nih Pak. Harusnya kita. Kenapa? Karena orang ini hanya dapat 2.000, kita dapat 1.400.000 dari Allah. Siapa yang berjasa? Si pengemis dong. Siapa yang berjasa? Suami. Kalau panjenengan banyak berbuat baik kepada suami, maka yang paling berjasa adalah suami. Ketika panjenengan memikirkan anak, ya Allah anakku dan lain sebagainya, prihatin dan lain sebagainya, siapa yang paling berjasa? Anak. Karena anak yang telah membuat seorang ibu masuk surga disebabkan anak. Yang mendapatkan pahala terbesar dari Allah seorang ibu disebabkan anak. Siapa yang berjasa? Anak. Ketika panjenengan sangat berbakti kepada kedua orang tua, alah orang tua dapat bakti dan menginspiroholah, ya kan? Tetapi Allah memberikan balasan karena orang tua kepada si anak luar biasa besarnya pahala. Siapa yang berjasa? Orang tua. Jadi dalam hidup kita tidak ada kita boleh merasa berjasa. Yang ada pihak lain yang berjasa. Gitu. Ini tentu kalau panjenengan orang beriman. Kalau panjenengan imane gen geliar-geliar ya masih omuk wae karo wong. Gitu. Kae biyen tak kei kae sing klambi sing tak kei nyong kae. Isik dienggo terus kesenengan kae. Oh walah. Gitu. Iya, jangan merasa berjasa pada orang. Nggih. Seperti tadi saya tanya Pak Aris, di pengajian dengan Karina siapa yang paling berjasa? Panjenengan. Karena panjenengan telah membuat saya, kalau saya ikhlas, gara-gara panjenengan saya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjasa? Panjenengan. Siapa yang berhutang budi? Saya. Gitu. Demikian pula kalau panjenengan ditanya, Bu, di pengajian yang paling berjasa siapa? Pak Haris yang ngisi. Boleh, tetapi saya tidak akan pernah merasa berjasa. Saya merasa berhutang budi. Ya, jadilah orang yang selalu berhutang budi pada orang lain. Maka kemudian kita akan lemah lembut terhadap orang lain. Begitu kita merasa hebat, merasa berjasa, akan datang kasar kita, marah kita, ngumpat-umpat, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu. Mungkin, Karena hanya satu yang bertanya, saya mungkin cukup. masih ada lagi. Tidak ada. Mangga. Oh, ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam Al-Quran kan disebutkan dalam sebuah dalil at-thayyibatu lit-thayyibina ya Pak. Ya. Dan seterusnya. Nah, melihat tadi cerita yang Bapak ceritakan itu, banyak kasus kan seperti itu. Di daerah di sekitar kita adalah yang seperti itu. Suaminya soleh, istrinya enggak, atau sebaliknya. Itu bagaimana korelasinya Pak dengan dalil tersebut? Iya. Namun, Ya. itu dalil sepanjang masa. Tidak sesaat. At-tayyibina lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin.
Orang yang baik-baik itu untuk orang yang baik-baik. Suami yang baik-baik untuk istri yang baik-baik. Sekarang. Tapi ada suami yang jelek. Belum baik. Bukan jelek. Belum baik. Ada nggak suami yang bertobat? Banyak. Ada nggak istri yang bertobat? Banyak. Ada nggak orang yang bercerai karena suaminya jelek? Banyak. Makanya itu dalil berlaku. At-thayyibina at-thayyibati at-thayyibina lit-thayyibat. Seorang laki-laki yang baik itu jodohnya wanita yang baik-baik. Kalau tidak sering terjadi perceraian, kan gitu? 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.